Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita bertambah bersemangat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah adalah pemimpin para rasul. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada ajaran yang beliau bawa, yaitu pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan pemahaman salafus soleh, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah selamat kita hidup di dunia ini dan selamat juga kita di akhirat. Ana Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita fikih ibadah bab salat witir. Kita masuk poin D, yaitu waktu salat witir. Salat witir dapat dikerjakan pada waktu kapanpun di seluruh waktu malam, yakni setelah sholat isya hingga sebelum sholat subuh. Jadi rentang waktunya itu yaitu antara sholat isya sampai sholat subuh. Di antara dalil yang menjelaskan hal tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla zadakum salatan wahiyal witru. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia membekali kalian dengan satu solat, yaitu solat witir. Fasalluha fima baina solatil isya ila solatil fajar. Oleh karena itu, kerjakanlah solat itu pada waktu antara solat isya sampai solat subuh fajar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi anak Ustaz yang berada di rumah, yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini menjelaskan kepada kita bahwa waktu solat witir itu dilaksanakan antara solat isya sampai solat subuh. Kita lanjutkan anak Ustaz. Poin yang E, jumlah rakaat solat witir. Jumlah solat witir dikerjakan dalam rakaat ganjil. Berdasarkan jumlah rakaatnya terdapat beberapa cara pengerjaannya, baik bersamaan dengan solat tahajud maupun tidak. Penjelasannya sebagai berikut. Poin pertama, 13 rakaat yakni dengan salam pada setiap 2 rakaat.
sebanyak 4 kali, dan witir 5 rakaat berturut-turut. Hal ini sebagaimana hadis dari Aisyah, dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada suatu malam sebanyak 13 rakaat. Beliau mengerjakan witir 5 rakaat tanpa duduk pada kelimanya, kecuali pada rakaat terakhir. Hadis riwayat Muslim. Poin yang kedua, 13 rakaat yakni dengan salam pada setiap 2 rakaat sebanyak 6 kali dan ditambah 1 rakaat witir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat pada suatu malam sebanyak 13 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, 11 rakaat yakni dengan salam pada setiap 2 rakaat sebanyak 5 kali dan ditambah 1 rakaat witir. Diriwayatkan dari Aisyah, dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat pada malam hari 11 rakaat, dan beliau mengerjakan salat witir 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Poin yang keempat, 9 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat ke-8, kemudian mengerjakan rakaat yang ke-9 witir. Kita masuk poin yang kelima, 7 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat terakhir. Poin yang keenam, 5 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat terakhir. Aisyah berkata, sesungguhnya Nabi pernah mengerjakan witir 5 rakaat. Beliau tidak duduk kecuali pada akhir rakaatnya. Hadis riwayat Abu Awanah. Kita lanjutkan yang ketujuh, 3 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat terakhir. Poin yang ke-8, 3 rakaat dengan salam pada rakaat kedua, kemudian ditutup dengan 1 salam witir pada rakaat terakhir. Dari Abdullah bin Umar, dia bercerita, Rasulullah pernah memisahkan antara yang genap 2 rakaat dan yang ganjil 1 rakaat dengan salam. Beliau memperdengarkannya kepada kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Ibnu Hajar. Poin yang terakhir, yaitu yang ke-9 ya, 1 rakaat. Rasulullah bersabda, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika kamu khawatir tiba waktu subuh, kerjakanlah salat witir 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu nak ya, ada beberapa cara pelaksanaan dan jumlah rakaat salat witir. Pertama tadi 13 rakaat, kemudian 11 rakaat, kemudian 9 rakaat, kemudian 7 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat, dan 1 rakaat. Jadi itu ya, boleh kita kerjakan witir 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat, boleh 11 rakaat, dan boleh 13 rakaat. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan anak Ustaz, poin yang F, yaitu kunut dalam salat witir. Kunut dalam salat witir. Apa itu kunut? Kunut adalah doa yang dibaca ketika seorang melaksanakan salat witir. Doa ya, kunut itu adalah doa yang dibaca ketika seseorang melaksanakan salat witir. Kunut dalam salat witir itu disunnahkan
sunnahkan, bukan ibadah tambahan yang wajib. Rasulullah SAW biasa mengerjakan sholat witir dan terkadang beliau tidak membaca kunut. Hal ini menunjukkan tidak diwajibkannya untuk kunut dalam sholat witir, sebab jika kunut itu diwajibkan, niscaya beliau tidak akan pernah meninggalkannya. Kita lanjutkan Ustaz, yaitu doa yang dibaca ketika sholat witir. Di antara doa yang disunnahkan untuk dibaca ketika mengerjakan sholat witir sebagai berikut. Jadi Rasulullah membaca doa ini di antara sholat witir. Rasulullah membacanya yaitu Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, sampai akhir ya, ila akhir, yang artinya ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk. Lindungilah aku dari penyakit dan apa yang tidak disukai sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi. Ya, bisa dilihat ya di bukunya halaman 19 berkaitan dengan doa kunut. Jadi untuk hari ini dulu pembahasan kita, yaitu poin pertama tadi yang kita bahas waktu sholat witir. Yang selanjutnya yang kedua jumlah rakaat sholat witir, dan yang ketiga kunut dalam sholat witir, yaitu doa yang kita baca sewaktu kita sholat witir. Salah satunya yang saya bacakan tadi ya doanya. Itu saja untuk hari ini pembelajaran kita Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat. Antum bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dan bermanfaat bagi kita untuk menambah amal ibadah kita dan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran Ustaz atas perhatiannya, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.